kualitas atas bibitnya daripada saudaraku mengeluh setelah panen ya. Karena kita sudah sudah dikasih kabar keluhan-keluhan setelah panen, new crystal kok berair ya. New crystalnya kok berair, bijinya juga cukup besar ya. Itu karena apa? Di tempat kami tidak terjadi semacam itu karena kami insya Allah betul-betul menjaga kualitas atas varietas kelengkeng new crystal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa dimanapun saudaraku berada, saat ini tanggal 20 November ya 2021. Kami dari kebun melakukan membantu mitra dengan cara yaitu mengontrol ya, mengontrol atas pertumbuhan pohon kelengkeng new crystal ya. Ingat, ini adalah di Desa Pengilon, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Bagi saudaraku yang dekat, silahkan siap-siap untuk besok ketika ini sudah berbuah, berbondong-bondong datang ya. Ini adalah perkembangan setelah tanam bulan September ya. Di bulan September Oktober ini perkembangannya dalam 2 bulan. Insya Allah ini termasuk perkembangan yang cukup cepat dan cukup bagus. Tapi ada beberapa pohon yang perkembangannya termasuk bagus tapi tidak cepat, dan beberapa biji pohon yang pertumbuhannya lambat ya, pertumbuhannya sangat lambat. Nah, ini menjadi tanggung jawab kami dari kebun dalam mengarahkan ya, mengarahkan cara menanganinya sehingga nanti semuanya sesuai dengan target program yang kita siapkan. Kita lihat-lihat di sini ada 2,5 hektar ya dengan 330 pohon. Ini termasuk pertumbuhan yang biasa, pertumbuhan standar ya, tidak bagus, tidak terlalu cepat. Kami tunjukkan pertumbuhan yang bagus tapi cepat. Ya. Ini salah satu pertumbuhan pohon yang bagus dan cepat. Jadi dalam setiap lahan, berapapun Anda menanam, minimal 12 pohon, pasti ada pohon yang perkembangannya cepat dan bagus, ada yang pohon perkembangannya cuma standar tapi tetap bagus, dan ada yang lambat. Nah, inilah yang perlu pendampingan dari kami dari kebun, bagaimana minimal itu standar rata-rata, tidak usah cepat-cepat dan bagus-bagus, yang penting standar, bagus, kuat pohonnya, dan ketika mencapai masa pembuahan itu akan lebih mudah ya. Cara mengatur pupuknya supaya proses generatifnya itu tidak terlalu kuat, proses kemudian masuk kepada masa pembuahan lebih enak. Saudaraku bisa dilihat-lihat, saya tunjukkan pertumbuhan pohon yang kurang bagus. Ya, ini adalah pertumbuhan pohon yang kurang bagus. Kalau batangnya sudah segini ya, 1 lengan, tapi 2 bulan baru mulai tumbuh tunas. Ini termasuk pertumbuhan yang lambat, termasuk ini ya. Ini juga pertumbuhan yang lambat. Jika saudaraku mitra-mitra dari kebun yang mengalami pohonnya semacam ini belum sempat bertanya kami di WA, di sisi ini kami akan kasih tahukan cara penanganannya. Yang pertama adalah kadar daripada tanah itu, unsur hara daripada tanah itu kita bantu, kita rombak. Yang pertama minimal dikasih dolomit ya. Kemudian dikasih dolomit itu sangat minimal dolomit. Tapi kalau saudaraku nanti
ingin lebih cepat, maka bisa pesan ya, pesan kepada dai kebun pupuk khusus ya, biang organik yang kami siapkan untuk merubah daripada unsur hara tanah sehingga pembusukan akar itu terhenti, atau akar-akar yang mandul karena zat asam tanah yang terlalu tinggi sehingga tanah itu memadat, akar tidak bisa menembus, ini akan segera teratasi. Ini bisa pesan langsung kepada kami dai kebun untuk mitra-mitra yang belum sempat bertanya atas pertumbuhan pohon. Jadi insya Allah setiap lahan penanganannya itu hampir mirip walaupun berbeda. Seperti lahan-lahan di Indramayu ini sangat keras ya, sangat keras tanahnya, tapi ini untuk kelengkeng juga bagus. Seperti tanah-tanah di Bogor ya, tanah Bogor ini sangat gembur, tapi ketika terlalu gembur, terlalu subur, itu nanti di pembuahan yang akan lebih ekstra. Jadi kita nanti ambilnya posisi tengah. Saya kasih tunjuk lagi dengan masa tanam yang bersamaan tapi hasil pertumbuhannya yang cepat. Terima kasih. Ayo kita lihat. Itu. Dari sana. Ini saudaraku bisa lihat sendiri ya. Ini insya Allah tidak sampai 1 tahun nanti. Dalam bulan yang paling tidak bulan ke-9, bulan ke-10 ini nanti sudah kita buahkan. Ya, jadi dengan program yang kita berikan itu adalah tataran program kita ambil standar tengah. Rata-rata lebih cepat. Katakanlah program yang 1 tahun nanti kita rata-rata buahnya kita buahkan di bulan 9, bulan ke-8. Karena apa? Kita tidak memilih besar dan kecilnya bibit di saat tanam, ya. Tapi kita milih kualitas atas pertumbuhan itu. Banyak pohon-pohon besar yang tapi ternyata ketika ditanam tidak ada pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan yang signifikan, atau istilahnya pertumbuhannya sangat pelan. Tapi ada pohon yang terlihat masih kecil, tapi begitu ditanam itu sangat cepat pertumbuhannya. Dan itu kami dai kebun insya Allah sudah memahami sifat-sifat karakteristik atas pohon-pohon kelengkeng khususnya di New Crystal. Ya, ini contoh. Ini dalam 2 bulan ini sudah 2 kali cerubus. Padahal sekali cerubus itu minimal adalah 22 cm, itu minimal. Ini dalam 1 bulan sudah 2 kali cerubus. Jadi kami ulangi lagi saudaraku, kami dai kebun betul-betul serius ya mendampingi mitra, bahkan kami tertulis saudaraku ya, tertulis. Untuk apa kita buat tertulis? Agar kami dai kebun punya rasa tanggung jawab lebih tinggi terhadap saudara-saudaraku semua yang menanam, sehingga secara tidak langsung sebetulnya kami membantu berpikir atas BEP modal yang saudaraku keluarkan ya. Walaupun kami sudah tidak dapat lagi, kami tidak dapat apa-apa lagi kecuali panjenengan kasih ya, panjenengan kasih buahnya ketika kami datang atau bagaimana, kan itu saja. Tapi ini adalah hobi ya. Hobi kami dai kebun adalah di tanaman, buah-buahan, kelengkeng, durian, alpukat. Kita tunjukin salah satu durian dalam perkebunan kelengkeng. Ya, ini saudaraku, ini adalah durian musangking di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan kita taruh durian musangking. Dan juga ada alpukatnya. Kenapa kita kombinasi? Karena durian dan alpukat ini akan berbuah sesuai dengan musim. Saya ambil contoh rata-rata. Buah pertama nanti setelah paling tidak 2 tahun, 3 tahun berbuah. Buah pertama paling tidak itu 7 biji ya. 7 biji, dan harga musangking kita semuanya tahu mahal. Kemudian buah yang kedua itu bisa mencapai 14 sampai 15 biji. Dan selanjutnya akan meningkat. Sama juga seperti alpukat. Buah pertama antara 15 biji sampai 20 biji ya. Tapi buah selanjutnya, buah ketiga dan keempat, pembuahan keempat, ini satu pohon bisa mencapai 200 biji. Kalau bijiannya 10.000 saja itu sudah 2 juta. Dan hasil panen daripada durian dan alpukat ini akan mampu untuk mengcover biaya perawatan kelengkeng, sehingga hasil panen kelengkeng yang setiap bulan ini akan utuh ya.
akan utuh menjadi profit saudaraku semuanya. Ingat, perkebunan inilah yang sesungguhnya dicari oleh semua pembisnis. Apapun bisnis Anda, tidak akan pernah mencapai yang disebut passive income, ya. Passive income ini adalah sudah tidak ada usaha kecuali tenaga kita, akal pikir kita, tapi pemasukan terus tanpa henti, ya. Kenapa begitu? Karena dengan posisi sudah panen, nanti biaya-biaya untuk mengcover perawatan dari pupuk, penyemprotan, ini akan diambilkan dari hasil buah itu sendiri. Jadi sudah tidak merogoh gocek lagi. Inilah moto kami, Dai Kebon, indahkan mata, indahkan alam, dan indahkan kantong kita. Ya, saudaraku, mari kita lihat pohon yang lainnya. Ya, ini juga sudah mulai ditata jalan masuk dan jalan keluar, ya. Masuk dari sana, nanti pengunjung akan keluar lewat sini, mobil masuk semuanya, ya. Mobil masuk semuanya. Jadi lebih indah. Nanti di sana kita dikasih joglo, gazebo, ya. Kemudian di tempat-tempat ini semuanya sambil berjalan, sambil dirapikan, sehingga ketika saudaraku berkunjung ke kebun kami ini di Kecamatan Bulu, ini saudaraku sudah tinggal melihat, memandang, cuci mata dengan kesejukan alam yang sudah disediakan Allah. Kita hanya bergerak saja untuk mencoba merawatnya. Mari terus lanjutkan. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama alam kami Dai Kebon, kami ingatkan kembali, kami kasih tahukan kembali kepada seluruh mitra-mitra atau yang berkeinginan berkebun, kami betul-betul tidak sekedar menjual, ya. Kadang pengalaman kita, pembeli itu tergiur dengan bibit yang seolah-olah besar, akan tetapi harganya lebih murah daripada yang lainnya. Itu kami tetap akan berkomitmen bahwa kami akan melakukan prinsip kami, yaitu berhubungan terus-menerus bertahun-tahun atau bahkan selamanya, sampai mitra tani betul-betul memahami bahwa kita perlu bersama. Jadi dari segi situ kami utamakan kualitas atas bibitnya, ya. Kualitas atas bibitnya, daripada saudaraku mengeluh setelah panen, ya. Karena kita sudah sudah dikasih kabar, keluhan-keluhan setelah panen, new crystal kok berair, ya. New crystalnya kok berair, bijinya juga cukup besar, ya. Itu karena apa? Di tempat kami tidak terjadi semacam itu, karena kami insya Allah betul-betul menjaga kualitas atas varietas kelengkeng new crystal itu. Ingin tahu urutannya varietas new crystal sampai ke titik daripada kualitas terjaga new crystal, betul-betul new crystal, tidak berair dan tidak berubah, bisa japri ke WA kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.